Oke, Kak Ica sebelumnya selamat nih Kak atas pengangkatannya jadi advokat Kak. Oke Kak, ini kan kasusnya Mawar, Inara dan Ya. Insanul masih bergulir di Polda Kak. Ya. Mungkin menanggapi hal tersebut seperti apa Kak? Yang saya ketahui ya, karena sebelumnya saya punya kantor hukum yang dimana Inara klien kita sebelumnya, dan saat ini juga Inara masih kawan saya, jadi saya masih mengupdate. Setahu saya, kalau kasus dari Inara di Barreskrim itu sudah di tahap sudah didapatkan tersangkanya, yang dengan laporan polisi illegal access. Kalau laporan polisinya Mawa, saya kurang tahu update-nya sampai di mana. Namun yang saya ketahui, laporan polisi Mawa itu salah satu dari barang bukti itu kan tidak boleh didapat dari perbuatan melawan hukum. Iya. Jadi kalau apabila dia menggunakan barang bukti yang didapat dari perbuatan melawan hukum, kenapa perbuatan melawan hukum? Karena barang buktinya sudah dilaporkan di Barreskrim. Jadi kalau itu sudah didapatkan tersangkanya, kesimpulannya barang bukti yang digunakan di Polda Metro Jaya itu didapat dari perbuatan melawan hukum, yaitu ilegal. Nah, yang saya ketahui pada saat ini seharusnya barang bukti itu apakah bisa digunakan di Polda Metro Jaya. Nah, saya tidak tahu update-nya seperti apa, namun seharusnya di Polda Metro Jaya itu tidak bisa dilanjutkan. Mungkin laporan perkaranya setahu saya sudah diserahkan ke Wasidik. Jadi PMJ menyerahkan itu ke Wasidik, Barreskrim sudah menyerahkan itu ke Wasidik gitu. Jadi mungkin nanti akan kewenangan dari Kepolisian Republik Indonesia yang akan menentukan bagaimana sih kasus perihal ini. Terus dari pihak Mawa juga bukan pihak Mawa sih, pihak Insanul mengatakan bahwa Mawa bisa saja damai asalkan cabut laporan yang di Mabes itu yang soal illegal access. Menanggapinya seperti apa Kak? Siapa yang suruh berdamai? Ini Mawa sama Insanul bilang mau damai, boleh damai asalkan bukti yang illegal access itu dicabut atau Kemarin menurut update, seharusnya kalau mau berdamai, seperti yang tadi disampaikan, restoratif justice itu harus dikedepankan. Jadi kalau memang mau berdamai, berdamai semuanya gitu. Jadi di laporan polisi Polda Metro Jaya harus berdamai, di laporan polisi yang di Barreskrim juga harus berdamai gitu. Jadi dengan kesimpulan laporan polisi di PMJ itu tidak bisa, seharusnya ya tidak bisa naik, dan juga yang di Barreskrim harusnya dicabut, dan setelah itu semuanya berdamai. Oke Kak, ini juga Insanul sama Mawa juga ada sidang soal cerai juga. Untuk menanggapi seperti apa Kak? Kalau itu urusan pribadi saya tidak bisa menanggapi. Kalau urusan di hukumnya, karena sebelumnya saya yang bukan saya tapi lawyer-lawyer saya di kantor hukum saya yang memegang, dan sampai saat ini juga Inara teman saya dan selalu mengupdate kepada saya, itu aja bisa saya update. Tapi kalau untuk kondisi Nara saat ini seperti apa Kak? Apakah Kak Ica mengetahui Kak kondisi Nara? Kondisinya baik-baik aja, cuma kemarin Inara dia step by step, dia sampai saat ini walaupun lawyernya bukan saya, tapi dia selalu bertanya bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini gitu. Berarti sering curhat ke Kak Ica juga ya? Ya masih, mungkin kalau perihal hukum dia masih, ini aku dimintakan begini, menurut kakak bagaimana gitu. Karena setahu aku seharusnya pada saat dia dilaporkan di Polda Metro Jaya dan saya membawa Inara langsung ke Barreskrim, seharusnya saat itu kalau memang sudah jadi tersangka tidak bisa dijadikan barang bukti di Polda Metro Jaya. Nah ini kan juga kasusnya masih belum menemukan titik terangnya Kak ya. Mungkin solusi dari Kak Ica sendiri seperti apa Kak? Sebentar lagi seharusnya, dengan nantinya Wasidik menentukan seperti apa perihal perkara ini. Namun kalau secara undang-undang yang berlaku, barang bukti yang didapat dari perbuatan melawan hukum itu tidak bisa dilanjutkan. Gitu. Oke, Jadi sebentar lagi akan ada update-nya. Oke, siap. Terima kasih Kak. Dan sebagai tim kuasa hukum Presiden RI, yang dimana beberapa kasus Jokowi sudah dipegang oleh beliau, yang salah satunya adalah kasus Jokowi yang dituduh melakukan politik dinasti dengan nomor perkara 11/G/TF/2024 PT UIN Jakarta tertanggal 12 Januari 2024.
dan beliau juga merupakan tim kuasa hukum Capres dan Cawapres RI pada saat Prabowo dan Gibran.